Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi dengan saya Maria Putri Febrianawati SPDGR, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Impres 23 Kabupaten Sorong. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas pada modul 1.3 eksplorasi konsep pada 1.3.2.f berbagi kesimpulan tentang inquiry apresiatif. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai oleh calon guru penggerak yang pertama adalah calon guru penggerak memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Tujuan kedua adalah calon guru penggerak memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dilakukan. Selanjutnya, dalam sesi forum diskusi ini, silakan Bapak Ibu menyampaikan kesimpulan tentang inquiry apresiatif dengan pertanyaan pemandu sebagai berikut. Yang pertama, apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya itu? Kedua, bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik? Eksplorasi konsep inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, menjadikan sekolah sebagai rumah yang aman, nyaman, dan bermakna bagi murid. Setiap orang memberikan pandangan positifnya dalam mencapai keberhasilan. Sedangkan visi adalah suatu harapan, impian, atau cita-cita atau tujuan yang besar dari suatu lembaga atau organisasi di masa depan. Tanpa visi, maka tujuan atau cita-cita tidak akan dapat dicapai dengan baik. Kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu apa hal yang mencerahkan saya sebagai pendidik di sepanjang proses menyusun visi pribadi saya itu? Hal yang mencerahkan saat proses menyusun visi pribadi saya yang disesuaikan dengan konteks sekolah adalah saya mendapat pengetahuan baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya tentang inquiry apresiatif. Ternyata untuk menyusun visi tidak semudah yang dipikirkan, namun harus benar-benar direnungkan dan ditelaah dengan seksama. Inquiry apresiatif sebagai paradigma berbasis kekuatan yang dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif ini menjadikan sebuah landasan dalam proses menyusun visi pribadi sebagai calon guru penggerak. Dalam pembelajaran tersebut, saya memperoleh benang merah bahwa untuk menjadi transformasi pendidikan atau agen perubahan, saya harus fokus pada kekuatan diri yang dimiliki, sehingga kelemahan dan tantangan yang ada tidak menjadi sebuah hambatan. Di sisi lain, dengan adanya rumusan visi tersebut dapat memotivasi saya, memberikan semangat baru, mendorong kolaborasi, menggerakkan semua anggota dalam sebuah komunitas atau organisasi. Dalam proses penerapan inquiry apresiatif, ternyata dilakukan dengan model Bagja sebagai tahapan yang membantu untuk mewujudkan prakarsa perubahan. Untuk mendorong perjumpaan berbagai unsur seperti kepala sekolah, guru, murid, orang tua murid, dan pemangku kepentingan atau unsur masyarakat. Dan seyogyanya, fokus utama prakarsa perubahan dalam dunia pendidikan adalah murid. Dengan adanya pertanyaan-pertanyaan penuntun melalui model Bagja, saya jadi lebih mudah memahami apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan harapan saya yang telah menjadi visi saya bagi murid-murid saya, yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berbudaya. Pertanyaan kedua, bagaimana saya membayangkan penerapan inquiry apresiatif dalam konteks saya sehari-hari sebagai pendidik? Yang pertama adalah bahwa kita memerlukan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk saling berkolaborasi dan mengajak untuk bersama-sama menyusun program pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan bagi murid.
Agar terlaksana, maka saya harus yang pertama adalah melakukan pembiasaan 5S, membiasakan mengucapkan salam dan 4 kata ajaib, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan bermakna, memahami karakter dan minat bakat siswa untuk dikembangkan, memberikan kasih sayang dan perhatian layaknya seorang ibu kepada siswa, menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua murid. Kesimpulan yang dapat saya ambil melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bakja adalah maka peran kita sebagai guru dalam mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, berkarakter, dan berbudaya yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama, menjadikan lingkungan sekolah menjadi rumah kedua yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, dan bermakna. Ketiga, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Keempat, melaksanakan kegiatan sekolah yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, dan murid. Serta yang kelima, mengembangkan potensi murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Guru bergerak Indonesia maju.